Dan saya akan memulai paparan saya. Kalau kita melihat statistik dari WHO yang dipublikasikan tahun 2018, ada world top causes of death sampai 2016. Pertama adalah ischemic heart disease. Itu sama dengan penyakit jantung koroner. Itu yang kedua stroke, yang ketiga chronic obstructive pulmonary disease, yang keempat lower respiratory, yang kelima asthma, yang keenam adalah trachea, bronchus, dan lung cancer. Dan menurut WHO, setiap tahun 17,9 juta orang meninggal akibat ischemic heart disease. Dan bagaimana kondisi di Indonesia? Jantung koroner, penyakit jantung koroner merupakan pembunuh nomor satu bukan hanya di dunia, tetapi juga di Indonesia. Kita bisa melihat penyebab kematian terbesar yang terrekod di tahun 2000 sampai tahun 2016. Tingkat kematian per 100.000 populasi Indonesia. Jantung koroner menempati urutan pertama dengan 122 orang per 100.000 populasi. Stroke di urutan kedua dengan 97 orang per 100.000, TBC 42 orang per 100.000, diabetes mellitus atau kencing manis 39 orang per 100.000, dan kecelakaan tak sengaja 35 orang per 100.000. Ini data WHO dan kita melihat penyakit jantung koroner merupakan pembunuh nomor satu dunia dan pembunuh nomor satu di Indonesia, maka seminar hari ini menjadi sangat strategis untuk kita bahas dan ikutin bersama. Dan bagi yang bukan dokter dan kesehatan, inilah posisi dan atau letak jantung kita, di mana letaknya berada dalam rongga dada antara paru-paru kiri dan kanan. Dan ada rongga mediastinum di atas diafragma, Bapak Ibu bisa lihat, dan agak ke kiri. Batas-batasnya sebelah kiri terdapat ruang interkosta atau ruang antar iga kelima kiri, satu jari medial dari garis midclavicularis. Sebelah kanan berada pada parasternal kanan, sebelah atas berada pada ruang antar iga kedua, dan sebelah bawah ruang antar liga kelima teraba. Di situlah teraba denyut jantung. Struktur jantung ini memiliki berat jantung dewasa kurang lebih 220 sampai 260 gram, terbungkus oleh kantong yang elastis yang disebut perikardium yang terdiri dari dua lapisan. Nah, kalau kita melihat, disinilah sirkulasi darah jantung, paru-paru, dan sirkulasi darah sistemik. Inilah gambarnya. Kalau kita melihat bagaimana darah masuk ke jantung, yang pertama dari vena cava, itu yang warna biru, masuk ke atrium kanan dari seluruh tubuh, dan vena cava superior dan inferior yang banyak CO2-nya. Kemudian darah masuk dari vena pulmonaris, masuk ke atrium kiri dari paru-paru, di mana kaya banyak oksigennya. Nah, kemudian darah itu keluar dari jantung ke seluruh tubuh, yang pertama melalui aorta yang warna merah, keluar dari ventrikel kiri menuju seluruh tubuh, kaya dengan O2 dan tentu dengan nutrien atau makanan untuk seluruh tubuh. Dan keluar dari arteri pulmonaris, keluar dari ventrikel kanan ke paru-paru, kaya CO2, nanti ditukar dengan O2. Kemudian ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner berfungsi mensuplai otot jantung itu sendiri, karena otot jantung memerlukan O2 dan juga nutrien. Sirkulasi kolateral menyebabkan suplai darah pada jantung tetap ada, walaupun pembuluh darah utamanya teroklusi atau tersumbat. Apabila ada kolateralisasi, maka suplai masih bisa dijalankan oleh jantung. Nah, kita melihat di sinilah jantung eksternal terlihat dari sisi depan, ini jantung terlihat dari sisi belakang, dan inilah kita melihat struktur jantung, kalau dibikin penampang. Sebelah kanan kita melihat ada katup trikuspid, yaitu yang berada di atrium, antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian ada mitral atau bicuspid
katup yang berada di jantung sebelah kiri, kemudian ada aortic semilunar valve dan pulmonary valve. Nah, dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya penyakit jantung bukan hanya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung bisa terkena kardiomiopati, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh otot jantung yang bertumbuh terlalu besar, atau terlalu kaku, atau terlalu tipis, atau terlalu lemah. Sehingga dalam bahasa kedokteran disebut hypertrophic cardiomyopathy, dilated, restrictive, dan cardiomyopathy. Kemudian yang sangat penting juga, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada congenital heart defects, yaitu suatu defect atau suatu kelainan jantung akibat dari sejak lahir sudah ada. Dan hal itu membuat suatu jantung yang tidak irregularitas, sehingga fungsinya tidak teratur. Dan waktu lahir, dan jantung itu yang terjadi masalah adalah katupnya tricuspid, bicuspid, aortic semilunar, pulmonary valve defect, atrium, dan ventricle interseptal defect. Jadi katupnya bisa bocor dan juga dinding antar atrium kanan kiri, ventricle kanan kiri bisa terjadi defect. Dan hal itu akan mengganggu fungsi jantung. Bahkan kalau tercampur lubang pada bayi, maka muncul biru-biru pada bayi yang disebut penyakit jantung sianosis. Nah, kemudian ada infeksi, heart infection karena bakteri, virus, dan parasit, biasa pada perikarditis, perikardium, dan miokardium yang disebut miokarditis. Kemudian baru yang akan kita bicarakan hari ini, ada penyakit jantung koroner atau coronary artery disease yang sering disebut CAD. Itu disebabkan oleh adanya plak yang ada di dalam arteri jantung. Apa itu plak nanti kita bisa lihat. Kemudian kadang-kadang juga disebut sebagai ischemic heart disease. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah sering terjadi aritmia, yaitu irama jantung tidak normal. Dan aritmia ini bisa disebabkan oleh macam-macam penyakit, baik yang oleh jantung, organ jantung sendiri, ataupun di luar jantung sendiri. Misalnya, yang di luar jantung, hipertiroid, itu bisa menyebabkan aritmia. Dan banyak sekali tipenya. Ada atrial fibrillation, atrial flutter, dan lain-lain. Dan aritmia itu adalah jantung berdenyut bisa lambat, yang disebut bradikardi, bisa cepat, yang disebut takikardi, bahkan bisa terjadi irregular denyut jantung yang tidak teratur, yang sering disebut sebagai flutter atau fibrillation, di mana juga bisa berdenyut heartnya, beatnya lebih cepat, lebih prematur dibandingkan seharusnya. Itu yang disebut aritmia dan juga bisa membahayakan daripada jantung itu sendiri. Nah, ini tadi, ini. Nah, kita masuk ke dalam, tadi adalah penyakit-penyakit jantung. Kemudian kalau jantung, penyakit panikan pada masuk kepada terminal terakhir, maka muncul yang disebut gagal jantung atau heart failure. Heart failure itu adalah lemahnya efisiensi daripada pompanya jantung, sehingga tidak bisa menyebabkan output dari jantung secara baik, sehingga tidak bisa memaintain metabolisme kebutuhan tubuh yang baik, sehingga itu merupakan gagal jantung, merupakan terminal akhir dari suatu penyakit jantung. Nah, apa yang disebut dengan heart failure atau gagal jantung? Biasanya mahasiswa kedokteran selalu membuat singkatan. Misalnya failure, gagal. Nah, kita pakai F, faulty heart valve. Jadi artinya kegagalan daripada katup jantung. Yang kedua FA, arrhythmia. Yang ketiga I, infarction, myocardium infarction, dan lain-lain. Dan L, lineage, line X, artinya itu disebabkan congenital atau family history, turunan ataupun cacat bawaan. Kemudian U, failure, uncontrolled hypertension, jadi hipertensi yang tidak terkontrol.
Kemudian R, recreational drug use atau alkohol dan lain-lain. Jadi memakai obat ataupun apa untuk rekreasi. Nah, sebenarnya ini bukan I sebenarnya, invaders, invasi dari virus infection atau bakteri yang menyerang otot jantung yang tadi disebut perikarditis dan miokarditis. Jadi ini adalah penyebab dari kegagalan jantung, dari semua penyakit jantung bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, kita masuk kepada penyumbatan pembuluh darah koroner. Kita bisa melihat bahwa atas adalah pembuluh darah yang normal. Ya, semua darah berjalan normal. Yang tengah terjadi penyempitan pembuluh darah. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam intima pembuluh darahnya muncul plak. Kemudian yang paling bawah sudah mulai bukan hanya penyempitan, sudah mulai terjadi penyumbatan. Ya. Gambar kiri Bapak Ibu juga bisa lihat, yang pertama lancar, kedua sudah menyempit, yang ketiga sudah menyumbat sehingga orang masuk ke dalam angina pectoris, sakit nyeri dada sehingga sampai dia sakit sekali. Nah, apa sih penyumbatan pembuluh darah koroner? Itu umumnya disebabkan oleh penumpukan plak pada dinding pembuluh darah jantung, dinding pembuluh darah Bapak Ibu sekalian. Apa itu plak? Plak itu, timbunan plak atau sering disebut aterosklerosis itu dapat terbentuk dari kolesterol, lemak, kalsium, dan bahan pembekuan darah. Itu yang menyebabkan plak. Kenapa orang yang banyak kolesterol tinggi, lemak tinggi, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau aterosklerosis pada pembuluh darah, karena ini penyebabnya. Sekarang kita masuk kepada acute coronary syndrome yang diakibatkan oleh yang disebut penyakit jantung koroner. Kita bisa melihat sebelah kiri gambar atas, itu ada left coronary artery dan right coronary artery, ini contoh dua arteri. Kemudian masuk arteri itu membawa oksigen dan nutrien makanan kepada otot jantung. Pada gambar yang ketiga sudah muncul adanya plak, di mana mulai muncul iskemi, artinya oksigen itu kurang diterima oleh otot jantung. Kemudian plak itu bisa ruptur, bisa pecah, muncul trombosis di yang kedua dari kanan. Jadi menjadikan iskemi dan infarction, di mana masih bisa lewat, tapi sudah menyebabkan otot kekurangan oksigen dan telah menjadi infarction. Dan yang terakhir, gambar sebelah kanan terakhir, oksigen sudah tidak bisa diterima lagi oleh otot jantung karena complete occlusion, penyumbatan total. Itu yang disebut myocard infarction. Nah, hal-hal tersebut Bapak Ibu sekalian, itu kita harus menghindari resiko terjadi ini. Bapak lihat ke sebelah bawah kiri, non-modifiable risk factor. Artinya faktor resiko yang tidak bisa kita hindari. Misalnya orang increasing age, orang makin tua, atau laki-laki perempuan, ya laki-laki lebih banyak. Sehingga kalau terlalu laki-laki, kita nggak bisa rubah. Kemudian family history. Ya, kemudian ethnicity, sebenarnya di Afrika ada suatu etnik yang memang banyak sekali menderita ini. Nah, kemudian ada faktor risk factor yang sebenarnya bisa kita hindari yang disebut modifiable risk factor. Misalnya merokok, hipertensi, kemudian obesity, diabetes, makanan yang jelek, pure diet, ya, dyslipidemia, jadi lipid lemak darah yang kadang naik kadang turun. Kemudian pola hidup sedentary lifestyle, nggak mau gerak, duduk aja, nggak mau olahraga. Nah, sebenarnya ini resiko-resiko bisa terjadi acute coronary syndrome yang bisa dihindari kalau kita mau berubah. Ini, jadi ada yang nggak bisa kita rubah, ada yang sebenarnya bisa kita rubah. Tetapi kita jarang mau rubah. Seperti merokok, jarang orang mau merubah. Nah, ini adalah clinical presentation. Kalau orang mendapatkan serangan jantung, pertama, dia di central chest pain, dia di dadanya sebelah kiri akan sakit sekali. Dan radiate to neck akan menyebar ke leher, ke rahang, ke lengan, ke punggung,
ke ke punggung ke bahu. Itu yang membedakan sakit dada yang lain. Ini menyebar ke berbagai yang tadi saya katakan. Kemudian orangnya akan karena kekurangan oksigen, orangnya merasa seperti tercekik. Kemudian merasa beban berat sekali di dada. Kemudian berkeringatnya lebih, berkeringat banyak. Kemudian dia akan merasa mual, muntah, kecapean sekali. Kemudian nafasnya pendek-pendek. Dan secara perasaan orang itu sudah sangat merasa, waduh ini gawat benar, saya merasa sesuatu yang belum pernah terjadi. Apalagi ini pertama kali terjadi. Kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian, itu serangan jantung. Harus segera dilakukan pertolongan darurat. Bapak Ibu sekalian, ini serangan jantung. Nah, kalau seseorang dokter ingin menegakkan suatu penyakit yang disebut coronary artery disease diagnosis, di kedokteran ada yang disebut working diagnosis dan differential diagnosis. Differential diagnosis adalah penyakit-penyakit yang mirip dengan yang didiagnosa, sehingga itu disebut differential. Jadi differential diagnosis daripada coronary artery disease adalah aortic aneurysma yang sebelah kanan, ada perikarditis, ada endokarditis, ada perikarditis effusion tamponade, ada kecemasan yang berlebih, ada pulmonary embolism, ada pneumothorax, ada esophageal rupture. Ini ada differential diagnosis. Tapi bagi dokter yang sudah memiliki pengalaman jam terbang sangat tinggi, mereka bisa menentukan diagnosis dengan tepat dengan melihat pertama diagnosis dan tes. Simptomnya, gejalanya ketahuan seperti tadi. Kemudian ada medical history, apakah pernah apa tidak. Kemudian ada risk factor seperti yang tadi dikatakan. Kemudian dokter akan mengadakan physical exam, pemeriksaan fisik dan laboratory check, cek darah dan lain-lain. Kemudian dilakukan exercise stress test treatment, elektrokardiogram EKG, ekokardiogram, elektrobeam, ultrafast CT scan. CT scan itu adalah yang sering kita dengar. Kemudian cardiac magnetic resonance imaging. Kalau cardiac MRI, mereka memakai frekuensi radio. Kemudian cardiac catheterization and coronary angiography. Sering orang bilang kateter. Dengan disinilah urutan-urutan sesuai kebutuhan dokter untuk menegakkan diagnosis dari coronary artery disease, dan tidak semua dilakukan, tergantung kebutuhan, dan semua itu adalah judgment dari seorang dokter, bukan dari pasien. Kemudian bagaimana sih pengobatan acute coronary syndrome? Manajemen pengobatan secara umum itu yang pertama tentu life modification sebelah kiri, bahwa kita harus merubah hidup kita. Quit dari smoking, tidak lagi merokok, makanan yang sehat, tidak lagi makanan asal. Kemudian reduce alcohol intake, tidak boleh. Kurangin berat badan dan exercise training. Nah, kalau mau hidup sehat. Nah, kalau kemudian pada terapi biasanya ke dokter itu sekali lagi mahasiswa kedokteran selalu memakai singkatan. Dalam pharmacological terapi, saya singkat sebagai ABAS. A, biasanya dokter selalu enggak serangan, dokter memberikan aspirin, dan clopidogrel, itu ada anti platelet, artinya supaya trombosit dan itu tidak koagulasi, tidak menjadi plak, tidak menempel, tidak mempersempit lubang lumen dari pembuluh darah. Kemudian yang B adalah beta blocker. Apa itu beta blocker? Adalah untuk membuat denyut jantung itu lebih lambat dan jantung lebih tidak capek, kemudian akan menurunkan tekanan darah. Kemudian akan memberikan A lagi, ACE inhibitor atau angiotensin reseptor antagonis. Buat apa? Vasodilatasi pembuluh darah, yaitu melebarkan pembuluh darah. Kemudian yang keempat golong S, golongan statin. Ini semua adalah bukan nama dagang, ini adalah nama daripada kimianya. Itu adalah untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ini makanya ini pharmacological therapy, disingkat ABAS. Ini adalah terapi yang sudah
biasanya seperti itu. Tetapi semua tergantung kebijakan dokter untuk memberikan obat apa. Ini hanya adalah suatu normal terapi. Tetapi masing-masing dokter bisa membuat terapi yang berbeda. Kemudian kalau terjadi serangan sebelah bawah kiri, bagaimana pertolongan saat serangan di rumah sakit? Karena sakit sekali angina pectoris atau nyeri dada yang sakit, biasanya diberikan morfin intravenus untuk mengurangi sakit. Kalau tidak, pasien akan sangat sakit dan sangat gelisah, justru akan memperburuk keadaan. Yang kedua, segera diberikan oksigen. Yang ketiga, diberikan aspirin dan clopidogrel, yaitu untuk antiplatelet. Kemudian yang keempat, nitrat itu bisa pil, bisa spray untuk segera melebarkan pembuluh darah sehingga serangan itu bisa terhindar sementara. Kemudian baru dilakukan tindakan apakah oleh dokter di rumah sakit perlu dilakukan surgery atau other prosedur seperti balon angioplasti yang sering kita tahu di balon, stent placement yang sering kita dengar sebagai ring, kemudian coronary artery bypass surgery yang disebut bypass, dan itu semua adalah pertimbangan dokter dan kesepakatan dengan pasien. Bukan semata-mata keinginan dokter atau semata-mata keinginan pasien. Nah, ini adalah sebelah kiri penyempitan pembuluh darah. Ya, nomor 2 balon angioplasti seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga stent placement yang sering disebut ring. Yang terakhir adalah coronary artery bypass. Kita melihat ada penunjuk putih. Di situ bypass ada pembuluh darah yang diambil dari paha atau dari lengan. Itu dia langsung bypass daripada yang sudah tersumbat habis, di bypass ke aorta, sehingga kita lihat yang putih. Inilah mekanismenya. Kemudian kita masuk kepada traditional Chinese medicine dan heart disease. Nah, unsur-unsur penting dalam tubuh yaitu qi, sui itu darah, yin, yang, dan 5 elemen. Menurut TCM, penyakit berasal dari ketidakseimbangan qi. Yang sebenarnya qi itu yang mendorong darah, sirkulasi darah. Kalau tidak seimbang, darah pun tidak akan lancar. Ketidakseimbang yin dan yang, dan terkait 5 elemen kayu, api, bumi, udara, dan air, masing-masing mewakili organ internal tubuh kita. Hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal yang disebut Chan. 5 Chan. Di mana masing-masing organ tubuh dikaitkan dengan organ berongga seperti kandung empedu, usus kecil, lambung, usus besar, dan kandung kemih yang disebut Fu, 6 Fu, 5 Fu. Nah, cara menegakkan diagnosis dengan 4 metode tradisional Chinese medicine. Sebenarnya mirip dengan kedokteran barat, tetapi mereka ini sudah 2.500 tahun sampai 3.000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ini duluan dari TCM, yaitu inspection, auskultasi, palpasi, interrogasi. Nah, dari 4 metode diagnostik ini yang dipakai oleh pengobat atau shinsei untuk menegakkan diagnosa. Dan di situ ada 8 differential diagnostik, yin yang, exterior, interior, hot, heat, deficiency, dan excess. Nah, dalam TCM, di kiri adalah organ Chang, di kanan organ Fu. Nah, untuk jantung, ada 6 sindrom teratas pasien gagal jantung yang sering disebut heart failure. Adalah 1, stasis darah. Darah tidak mengalir dengan baik. Kedua, defisiensi qi. 3, defisiensi yang. 4, defisiensi yin. 5, retensi air. Yang tahu kedokteran barat disebut udem. Atau udem, retensi air. Atau kongestif. Yang keenam, dahak yang keruh. Nah, 6 sindrom teratas pada pasien gagal jantung. Jadi kalau pasien gagal jantung ada 6 sindrom ini, gejala teratas. Qi jantung memelihara sirkulasi darah. Seperti yang saya katakan, qi jantung. Qi itu mengalirkan sui darah ke seluruh tubuh. Kalau qi jantung defisien, darah tidak akan mengalir dengan baik. Sedangkan jantung yang meningkatkan metabolisme cairan. Ini adalah 6 sindrom teratas dan qi
jantung khusus. Disfungsi, ini sebelah kiri ada heart, meridian. Disfungsi mendasar pada gagal jantung adalah defisiensi Qi dan Yang pada jantung. Dalam jangka waktu yang lama, jadi tidak berfungsinya, kurang berfungsinya. Yang akibatnya menyebabkan stasis sirkulasi darah. Prinsip pengobatan TCM adalah herbal secara kolektif berdasarkan simptom yang memberi manfaat pada Qi di jantung, Qi dan yang bersifat hangat pada jantung, khususnya dengan mengaktifkan sirkulasi darah untuk menghilangkan stasis darah dan pembengkakan, atau sering disebut ada retensi atau udem atau obstruksi. Itu adalah prinsip pengobatan TCM, memakai herbal secara kolektif. Sehingga kalau kita melihat TCM, banyak sekali herbal yang dicampur-campur karena memberikan manfaat untuk menyembuhkan gejala-gejala simptom yang timbul. Nah, konsep peresepan TCM yang tadi sudah saya katakan memadukan beberapa herbal sesuai dengan sindrom diferensiasi menjadi satu formula yang tepat. Sehingga setiap orang datang dengan penyakit jantung, formulanya berbeda karena tergantung gejala yang muncul. Formula itu yang sudah Fufang itu. Nah, ini adalah kajian ilmiah jurnal original published tahun 31 Juli 2019 ya pada Journal of the American Heart Association. Judulnya adalah Traditional Chinese Medicine Used in the Treatment of Acute Heart Failure in Western Medicine Hospital in China. Analysis from the China Peace Retrospective Heart Failure Study. Jadi ini adalah TCM yang dipakai, obat TCM dipakai untuk mengobati acute heart failure, kegagalan jantungnya akut di rumah sakit kedokteran konvensional di Cina atau kedokteran barat. Kita melihat dan ini penelitinya banyak sekali dan dimuat di American Heart Association pada tahun 2019 edisi ke-8. Kita melihat TCM used during the hospitalization for heart failure in Western Medicine Hospital in China. Ini adalah obat-obat yang digunakan oleh rumah sakit barat di China. Ada 5 macam obat, yaitu salvia, militiorisa, ginseng, ginseng rubra, panax, noto ginseng, ginkgo, radiax astragalus, dan safflower. Panax, kalau salvia itu mengandung 51,2% dari salvia, miliorisa, ginseng. Kalau panax terdiri dari 2 macam, yaitu salvia dan panax. Ginkgo terdiri dari 3 macam ramuan, yaitu salvia, panax, dan ginkgo. Radiax astragalus terdiri 4 macam, dan safflower semua 5-5-nya ada dalam ramuan. Dan tentu ini semua dipakai sesuai dengan simptom ataupun gejala dan penyakit jantung yang dikenalin dalam diagnosis. Kenapa memakai 1 atau 2, 3, dan ini semua dipakai di rumah sakit Western di China sebagai integrasi pengobatan China Timur dan Barat. Nah, ini adalah hasil penelitian yang juga sama. Hospital event stratified by use of TCM during hospitalization. Kita melihat dia meneliti ada 9.909 pasien. Ya, ada TCM dan non TCM. Kalau kita lihat dari 9.909 in hospital bleeding, terjadi bleeding di dalam rumah sakit 255 pasien, ya 2,6%. Dan yang memakai TCM 167 pasien atau 2,3% yang bleeding. Ya. Yang non TCM itu 88 orang, tapi karena lebih sedikit mereka, sehingga persentase lebih tinggi, 3,5%. Itu menderita bleeding, yang TCM 2,3 karena mereka lebih banyak memakai TCM. Kemudian in hospital mortality, meninggal
di rumah sakit atau withdrawn daripada pengobatan, menarik diri dari pengobatan. Ada 342 pasien dari 9.909 dan TCM 3,3% mati atau itu. Dan ternyata yang non TCM lebih tinggi 4%. Ini adalah penelitian yang telah dipublikasikan di Amerika. Ternyata TCM persentase itu lebih bagus sedikit dibandingkan yang non TCM. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ada satu buku yang sangat menarik, yang bahkan di Amerika, ini adalah buku terbit Amerika, New York Times bestseller, ya 1,5 juta kopi terjual, ditulis oleh Dr. Dean Ornish, Program of Reversing Heart Disease. Bapak Ibu bisa lihat, the only system scientifically proven, ya, mengakui to reverse heart disease without drug or surgery, tanpa obat dan surgery. Dia memiliki metode. Metodenya disebut name Best Heart Health, ya, Best Heart Health Diet by US News and World Report since 2011, ditulis oleh Dean Ornish Medical Doctor. Ini buku baru, dia memiliki metode tanpa obat dan surgery. Nah, nanti metodenya apa? Nanti mudah-mudahan Dr. Indra Sugiarto yang memang juga membaca buku ini dan selama praktek memang selalu menghindari surgery. Dr. Indra mempunyai pengalaman panjang, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya secara tuntas tentang tanpa surgery. Tapi Dr. Indra masih memakai hidup sehat dan tentu obat-obatnya. Nah, akhirnya setelah saya memberikan pengantar, mudah-mudahan semua audiens bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan pertanyaan baik untuk bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa setuntas-tuntasnya. Karena penyakit ini merupakan pembunuh nomor 1 di dunia dan Indonesia. Melalui seminar nasional PIKTI, nyeri dada fast jantung corona, mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Karena apa? Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Demikian pengantar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat. Selamat sore. Salam Indonesia.